Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michelia Pramudita dengan NIM 15036230035. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, dan mata pelajaran ini diampu oleh dosen saya yaitu Dr. Rian Arthur MPD. Alasan saya dalam memilih judul dan bahasan tentang pengembangan instrumen non-test skala Likert untuk mengukur kecerdasan emosional siswa SMK DPIB dalam praktik menggambar teknik, karena topik ini sangat relevan dengan kebutuhan pembelajaran di SMK, khususnya di jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Selama ini, penilaian yang dilakukan lebih fokus pada kemampuan kognitif dan keterampilan teknis siswa. Padahal dalam proses menggambar teknik baik secara manual maupun dengan software, siswa juga menghadapi tantangan emosional. Contohnya seperti tekanan dalam menyelesaikan tugas, kerja kelompok, dan menerima kritik dari guru ataupun teman. Menurut saya sendiri, kecerdasan emosional sangat penting untuk dikembangkan karena siswa perlu bisa mengelola emosi, tetap termotivasi, bekerja sama, dan memiliki rasa percaya diri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang saya pelajari. Dalam instrumen ini, saya memilih menggunakan skala Likert karena metode ini cocok untuk mengukur sikap atau persepsi siswa secara kuantitatif. Dengan alat ini juga, guru bisa mengetahui sejauh mana siswa mampu mengendalikan diri sendiri dan bekerja sama tim, serta menunjukkan empati selama kegiatan praktik berlangsung. Menurut saya sendiri, instrumen seperti ini juga dapat membantu guru untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat serta mendukung pembentukan karakter dan kesiapan siswa untuk dunia kerja, khususnya di bidang konstruksi dan desain bangunan. Jadi, melalui pengembangan instrumen non-tes ini, saya berharap siswa tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara emosional karena keduanya sama-sama penting dalam dunia kerja profesional. Instrumen yang saya buat memiliki 5 dimensi kecerdasan emosional yang menjadi dasar dari penyusunan butir instrumen. Dimensi pertama ada kesadaran diri, yaitu bagaimana siswa mengenali emosi saat praktik dan memahami kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri. Yang kedua ada pengaturan emosi diri, yaitu mengendalikan frustasi dan tetap tenang saat menghadapi tugas yang tingkat kesulitannya tinggi. Lalu yang ketiga ada menggerakkan emosi positif, yaitu dengan menjaga motivasi dan kepercayaan diri siswa serta semangat dalam menggambar teknik. Yang keempat ada empati, yaitu sikap bagaimana siswa itu menghargai pendapat teman dan mendengarkan saat diskusi sedang berlanjut. Lalu yang terakhir ada keterampilan sosial, yaitu bagaimana siswa itu bekerja sama dengan teman dan memiliki komunikasi yang efektif ketika sedang melaksanakan kerjasama tim. Berikut ini adalah instrumen penilaian yang telah saya buat, yaitu berisi nomor, lalu butir pertanyaan, dan ada kolom jawaban. Dan di kolom jawaban ini saya memakai 5 poin, yaitu poin SS atau sangat setuju, poin S setuju, poin N netral, poin TS tidak setuju, dan poin STS yaitu sangat tidak setuju. Di kolom jawaban inilah nanti siswa akan mencentang salah satu dari kelima pilihan tersebut. Dari 20 soal yang telah saya buat tadi, sudah pasti soal-soal tersebut mencerminkan dimensi-dimensi yang telah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya. Lalu ada beberapa contoh pernyataan, antara lain, yang pertama, saya merasa percaya diri saat mulai menggambar teknik. Itu adalah salah satu pernyataan yang positif. Lalu pernyataan positif yang kedua, saya senang bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas praktik. Lalu untuk contoh pernyataan yang negatif, yaitu saya cepat menyerah ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu contoh yang kedua, itu saya sering menunda-nunda menyelesaikan gambar teknik.
itu adalah salah satu contoh pernyataan positif dan negatif yang telah saya buat. Lalu untuk pemberian skor dari pernyataan-pernyataan yang telah dijawab tersebut, untuk skor butir positif yaitu untuk respon sangat setuju memiliki skor 5, untuk respon setuju memiliki skor 4, untuk respon netral memiliki skor 3, dan respon tidak setuju memiliki skor 2, dan yang terakhir respon sangat tidak setuju memiliki skor butir 1. Sebaliknya, jika butir pernyataan itu negatif, maka penilaian akan dibalik, yaitu untuk sangat tidak setuju memiliki poin 5 dan respon sangat setuju memiliki poin 1. Lalu skor akhir minimum yang didapat yaitu 20 dan skor akhir maksimum yaitu 100. Dengan interpretasi sebagai berikut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan instrumen dengan skala Likert ini. Yang pertama ada kelebihan dari penggunaan skala Likert ini. Yang pertama ada mudahnya dalam pengukuran. Dalam instrumen ini menggunakan skala Likert yang memungkinkan siswa untuk memberikan respon dengan mudah dan cepat. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan analisis hasil, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kecerdasan emosional siswa tersebut. Lalu yang kedua ada fokus kepada aspek afektif, yaitu dengan menilai dimensi seperti kesadaran diri, pengaturan emosi, dan keterampilan sosial. Instrumen ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan soft skill yang penting bagi siswa, terutama dalam konteks pembelajaran praktik seperti menggambar teknik ini. Yang ketiga, instrumen ini diuji untuk validitas dan reliabilitas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam proses pembelajaran. Lalu ada kekurangan dari penggunaan skala Likert ini. Yang pertama adalah dari subjektivitas respon. Meskipun skala Likert memberikan kemudahan, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi dan kejujuran siswa yang menjawab. Ada kemungkinan siswa yang memberikan jawaban itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Itu contohnya seperti tekanan sosial atau keinginan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ada keterbatasan dimensi yang diukur. Dalam instrumen ini mencakup beberapa dimensi penting dari kecerdasan emosional. Mungkin ada aspek lain yang tidak terukur seperti motivasi intrinsik dan pengaruh lingkungan yang lebih luas terhadap emosional siswa. Lalu yang ketiga ada interpretasi hasil yang kompleks. Meskipun ada kategori untuk menginterpretasikan skor, memahami dan menganalisis hasil dengan tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kecerdasan emosional dan konteks pembelajaran yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pengajar. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.